Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ponsel Anda bisa langsung kebuka cuma dengan ngenalin wajah Anda? Atau gimana mobil bisa nyetir sendiri di jalanan? Nah, ini semua itu contoh dari computer vision. Sebuah kemampuan luar biasa yang kita kasih ke mesin biar mereka bisa melihat dan paham sama dunia di sekitar kita. Rasanya kayak sulap ya? Dan ini benar-benar lagi ngubah cara kita hidup. Tapi, di balik semua keajaiban teknologi ini, ada satu pertanyaan besar. Dengan kita bikin mesin jadi makin pintar, apa kita juga bikin mereka jadi makin bijaksana? Nah, ini nih inti dari obrolan kita kali ini. Oke, biar kita paham seberapa besar dampaknya, kita harus lihat dulu di mana aja sih teknologi ini ada di sekitar kita. Mari kita mulai dari bagian pertama, mesin yang melihat di sekitar kita. Coba deh perhatiin beberapa hal ini. Kelihatannya beda-beda ya. Tapi sebenarnya, apa sih persamaan di antara mereka semua? Yang pertama, ini pasti kita semua lakuin tiap hari, buka kunci handphone. Ya, teknologi face recognition yang canggih itu, nah itu salah satu bentuk paling umum dari computer vision. Lalu, kita beralih ke sesuatu yang jauh lebih krusial. Di dunia kedokteran loh, AI sekarang bisa bantu dokter mendiagnosis penyakit cuma dari gambar medis kayak röntgen. Deteksinya jadi lebih cepat dan pastinya lebih akurat. Dan yang ini nih, yang paling terasa kayak di film fiksi ilmiah, nyetir mobil. Mobil otonom itu kan bergantung banget sama sistem penglihatan yang super kompleks buat navigasi di jalan, kenalin halangan, dan pastiin kita semua aman di dalamnya. Keren banget kan? Semua ini kedengarannya bikin hidup kita lebih gampang, lebih aman, lebih efisien. Tapi, gimana jadinya kalau mata mesin ini ternyata punya celah, punya kekurangan? Nah, disinilah kita masuk ke masalah pertama yang serius banget. Yuk kita lanjut ke bagian kedua, bias di dalam data. Ada sebuah studi dari MIT Media Lab yang nemuin fakta yang jujur aja cukup bikin ngeri. Ternyata, sistem face recognition yang ada di pasaran itu sering banget salah kenal sama wajah perempuan berkulit gelap. Jauh lebih sering daripada kalau ngenalin wajah laki-laki berkulit terang. Kok bisa? Ya, karena data yang dipakai buat ngelatih AI-nya tuh nggak beragam, nggak mewakili semua jenis manusia yang ada. Ini poin yang penting banget. Ini bukan cuma soal error teknis loh, tapi udah masuk ke ranah etika. Soalnya kalau model AI-nya aja udah bias, bahayanya itu bisa memperkuat ketidakadilan yang ya udah ada di masyarakat kita dari dulu. Oke, jadi kita udah tahu mesin bisa bersikap nggak adil. Tapi ada masalah lain yang lebih bikin was-was. Bisa nggak sih mesin ini kita tipu dengan sengaja? Jawabannya ternyata bisa. Dan ini membawa kita ke titik lemah berikutnya. Bagian 3, saat mesin bisa dikelabui. Coba lihat contoh nyatanya ya. Ini namanya serangan adversarial. Pertama, ada gambar rambu stop biasa, jelas banget. Terus, ada orang nambahin noise atau gangguan visual yang tipis banget. Mata kita aja hampir nggak bisa lihat. Tapi buat AI di mobil otonom, hasilnya fatal. AI-nya nggak lagi lihat rambu stop, tapi malah bacanya batas kecepatan 60. Ini nunjukin betapa bahayanya celah ini. Cuma karena perubahan kecil yang mungkin kita anggap sepele, akibatnya bisa fatal. Bisa mengancam keselamatan banyak orang. Ancamannya itu ternyata nggak cuma dari sisi teknis loh. Yuk kita geser sedikit, kita lihat dampak yang lebih luas lagi ke masyarakat. Bagian 4, harga dari privasi Anda. Gini, ketika teknologi pengenalan wajah ini dipakai di mana-mana, entah itu sama pemerintah atau perusahaan besar, ini bisa jadi pintu gerbang ke pengawasan massal. Maksudnya, ya kita semua bisa diawasi dalam skala besar dan ini pelan-pelan bisa menggerus privasi dan kebebasan sipil kita. Nah, ini pertanyaan yang benar-benar harus kita pikirin baik-baik. Semua kenyamanan dan keamanan yang ditawarin teknologi ini, sepadan nggak sih sama kebebasan dan privasi kita yang mungkin jadi taruhannya? Oke, kita udah bahas risikonya, bias, keamanan, privasi. Terus solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya, ada jalan keluarnya yuk, kita bahas di bagian terakhir. Membangun AI yang lebih bertanggung jawab. Jadi, para ahli udah bikin semacam panduan etis. Salah satunya terkenal itu namanya FAIT. Ini singkatan dari Fairness, Accountability, Transparency, dan Ethics. Gampangnya gini, fairness itu soal data yang adil dan beragam. Accountability itu soal siapa yang tanggung jawab. Transparency itu soal kita harus ngerti cara kerjanya. Dan ethics, ya etika, kita harus selalu mikirin dampaknya buat manusia. Jadi intinya pada akhirnya tujuannya itu bukan cuma bikin AI yang akurat, bukan cuma soal angka, tapi yang jauh lebih penting adalah membangun AI yang bisa kita percaya. Ini bukan cuma soal ngoding yang lebih jago, tapi soal menanamkan nilai-nilai kita sebagai manusia ke dalam mata mesin itu sendiri.
Nah, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar buat kita semua, buat masa depan kita. Kalau kita terus-terusan ngajarin mesin untuk melihat, nilai-nilai apa sih yang seharusnya kita ajarin ke mereka? Apa yang seharusnya mereka cari saat mereka melihat dunia?